Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami Allah yang baik, yang terus mencurahkan kasih karunia-Mu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di sini, kepada kami Tuhan ahli-ahli waris-Mu, dan kepada kami Tuhan jemaat-jemaat kudus-Mu. Terima kasih untuk segala sukacita yang Kau limpahkan terus kepada kami, sehingga kami Tuhan bisa bersama-sama di sini memuji memuliakan nama Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih untuk hati yang terus mau untuk melayani, terutama kepada kami semua anak-anak-Mu. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau kuasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang luar biasa kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat semua, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, salam kudus untuk kita semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini di Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Cibubur, dan semua yang menonton live streaming pada pagi hari ini, yang berada di rumah. Ya puji Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama di sini berkumpul, ya. Setelah 1 minggu kita mungkin memiliki kesibukan masing-masing, ya, tapi kita dipersatukan oleh Tuhan tentunya lewat keinginan kita pribadi lepas pribadi untuk terus meraih pengetahuan akan kebenaran. Amin ya. Meskipun hari ini kita tidak bisa bersama-sama, harusnya jadwal kita gabungan setiap minggu pertama, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Karena kita percaya bahwa semua, kalau kita sudah bersama, kalau kita sudah berada di dalam kasih karunia Allah, itu tidak akan mengurangi keinginan kita untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman. Amin ya. Amin. Baik, oleh karena itu pada pagi hari ini sangat senang sekali saya bisa kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di depan jemaat pada hari ini. Saya lihat semua hari ini mukanya segar, ya, sehat semua hari ini, dan puji Tuhan hari ini juga saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan topik yang berjudul Panggilan Pelayanan Rahasia Kristus. Sekali lagi, topik pada hari ini adalah Panggilan Pelayanan Rahasia Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam upaya menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan sebagai manusia yang masih hidup di dalam daging, ya, kita sangat memerlukan namanya semangat hidup. Amin ya. Amin. Tentu karena semangat hidup itu yang menjadi alasan kita kuat untuk terus berjuang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat memerlukan namanya semangat hidup, karena tanpa adanya semangat hidup, rasanya tidak ada satupun
kemajuan yang bisa dicapai. Kalau tidak semangat, pasti goal kita pun kita tidak punya goal apa yang ingin kita capai kalau kita tidak semangat. Begitu. Apapun itu, mau pekerjaan sehari-hari, bahkan di dalam kerohanian pun seperti itu. Terlebih di dalam kerohanian. Karena semua manusia hampir menyadari hal itu. Ya, hanya banyak cara dan beragam cara yang orang-orang pakai saat ini untuk menyiasati bagaimana supaya hidupnya tetap semangat atau bersemangat dan berhasil meraih apa yang diinginkannya. Itu bisa mereka capai mulai dari cara-cara yang masuk akal ataupun bahkan sampai yang tidak masuk akal sekalipun di dalam kehidupan manusia. Ya, seperti itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak kita untuk membuka Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ya. Ini masih dari kitab Rasul Paulus, rasul bagi bangsa lain atau rasul bagi kita semua, ya. Titus pasalnya yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama saja supaya kita bisa melihat lebih jelas, lebih fokus setiap firman Tuhan yang ada di dalam surat Rasul Paulus ini. Titus 2 pasal yang kedua ayat Titus 2 ayat yang 11 sampai 15. 1 2 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dan semua yang menonton live streaming, ini sangat luar biasa karena kita melihat bahwa surat Rasul Paulus ini mengatakan, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11, karena apa? Kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Yang apa? Yang menyelamatkan berapa banyak manusia? Semua manusia. Sudah atau belum? Sudah nyata. Kemudian yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi. Ini perlu jelas dulu. Keinginan-keinginan duniawi Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan keinginan-keinginan duniawi? Keinginan-keinginan duniawi yang seperti apa yang dimaksud? Banyak keinginan-keinginan duniawi ya Bapak Ibu. Banyak. Apakah keinginan duniawi yang sering kita lakukan ini itu yang dimaksud di dalam firman Tuhan yang seperti ini? Kalau mungkin kita yang sering bekerja, ya, yang sering bekerja gitu, mungkin lembur, larut malam, enak ya kalau kita minum kopi. Apakah kalau kita minum kopi itu termasuk keinginan duniawi yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Apa keinginan duniawi itu yang dimaksud? Apakah keinginan yang sehari-hari kita lakukan? Bukan ya?
Lalu apa? Ada berapa banyak keinginan di dalam tubuh manusia, di dalam manusia itu sendiri? Dengar baik, manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Di dalam jiwa manusia terdapat perasaan, emosi, dan keinginan atau kemauan atau kehendak. Oke? Kalau kita mengacu pada surat Rasul Paulus, ya, surat Rasul Paulus mengatakan, dan Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa ada dua keinginan di dalam diri manusia yang saling bertentangan. Apa itu? Keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging dan keinginan roh. Kalau Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus, ada banyak sekali keinginan daging atau perbuatan daging. Kita bisa mengatakan seperti itu. Mulai dari kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu juga salah satu keinginan daging. Itulah yang dimaksud Allah, dimaksud firman Tuhan yang baru saja kita baca, supaya kita meninggalkan itu semua. Kemudian, harus apakah kita sebagai manusia yang sudah percaya mengikuti keinginan daging atau keinginan roh? Tentu kita sebagai manusia yang sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan masuk surga, haruslah mengikuti keinginan roh. Amin ya. Keinginan roh seperti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang hafal di sini buah roh? Kasih, sukacita, ada berapa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Keinginan roh timbul tidak semata-mata kalau kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi keinginan roh itu timbul akibat keintiman kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau firman Tuhan mengatakan tidak ada hukum apapun yang menentang keinginan roh. Kita adalah milik Kristus, Bapak Ibu. Kita adalah milik Kristus. Karena kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Untuk itulah kita sebagai manusia, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin ya. Sehingga keinginan yang timbul dari dalam hati dan hidup kita adalah keinginan roh, bukanlah keinginan daging. Sehingga kita menghasilkan buah roh. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Itulah kita mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan. Lanjut. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Efesus pasal yang pertama. Maksud saya Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ini merupakan hal yang sangat penting, hal yang mendasar bagi kita semua yang hidup di zaman kasih karunia. Ini penting. Ini sangat penting. Sudah? Baik. Kita akan membacanya bersama-sama. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Di sini Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. 1, 2, 3.
Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengerti daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Oke, baik. Kalau kita mengacu pada firman Tuhan, khususnya kepada Rasul Paulus, kita yang sudah belajar, kita yang sudah memahami, kita yang sudah mengerti bahwa kita bangsa-bangsa lain, Rasul Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain, kita yang hidup sekarang di zaman kasih karunia pada saat ini, ya, sangat diberikan Tuhan keleluasaan, ya, diberikan Tuhan keleluasaan. Banyak sekali, ya. Kalau kita mengacu pada tema-tema pemberitaan Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus ini, lebih menekankan tentang yang namanya rahasia atau the mystery. Rahasia atau the mystery, yaitu rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi kini telah dibukakan. Kalau kita melihat ayat yang kedua, yang ketiga, di situ dia katakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada siapa? Kepada Rasul Paulus dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Sudah dibukakan atau belum rahasia ini? Sudah. Yang sudah tersembunyi berabad-abad lamanya. Berbeda dengan tema-tema dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, yang lebih menonjol adalah tentang kerajaan surga sudah dekat. Ya, berbeda sekali, ya. Sangat berbeda sekali. Sebagai penggenapan janji nubuatan di dalam kitab-kitab perjanjian lama bagi bangsa lain. Amin. Sepertinya belum connect ini. Ya. Oke, sekali lagi, berbeda dengan tema-tema dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang kerajaan surga sudah dekat, tentang nubuatan, tentang nubuatan dari nabi-nabi perjanjian lama yang ditujukan, yang dikhususkan kepada bangsa lain atau bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Jadi kita ini bangsa pilihan Tuhan atau bukan? Bukan. Kalau dari perjanjian nenek moyang bangsa Israel, Abraham, bangsa Israel lah bangsa pilihan Tuhan, kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi, ingat baik, dengar baik Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dan yang menonton live streaming. Bangsa Israel, nubuatan, penggenapan janji nubuatan di dalam perjanjian lama, itu semua dikhususkan kepada bangsa-bangsa Israel dan bukan bagi bangsa-bangsa lain, yaitu kita di luar bangsa Israel. Kita melihat di dalam kitab-kitab Matius sampai dengan Yohanes, banyak sekali Yesus melakukan yang namanya mujizat. Betul? Mujizat apa aja yang mungkin Bapak Ibu ketahui? Membangkitkan orang mati, menjadikan air menjadi anggur. Apalagi? Mujizat penyembuhan. Banyak, ya.
Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Apalagi? Mengusir setan-setan. Apalagi? Berjalan di atas air. Apa itu kita bisa temukan di zaman kasih karunia saat ini? Bapak Ibu bisa memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan kalau kita sendiri aja itu gak cukup. Betul atau betul? Betul. Apalagi untuk orang-orang Batak. Ya. Harus pakai nasi kalau kurang. Gitu. Untuk itu kita yang mungkin memiliki porsi yang besar. Ya. Mungkin itu saja kurang. Tapi di perjanjian lama, untuk Yesus itu sangatlah mungkin. Bahkan masih tersisa berapa? 12 bakul. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, setelah kita baca dari informasi surat-surat Rasul Paulus, Roma sampai Filemon, Bapak Ibu, hal-hal seperti itu bukanlah tujuan yang sedang Allah kerjakan saat ini di zaman kasih karunia. Kalau dibilang tujuan Allah yang Allah kerjakan saat ini, berarti kita mengacu kepada waktu yang sedang berjalan. Berarti ada keinginan Tuhan, ada yang Allah kerjakan dulu, sekarang, dan yang nanti. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Untuk saat ini Allah mengerjakan, Allah memberitakan kebenaran rahasia Allah. Rahasia Allah yang menjadi jalan bagi keselamatan kita semua, bagi keselamatan semua orang. Kita tahu dari Rasul Paulus, kisah para Rasul 19 ayat yang 12, bahkan Rasul Paulus sendiri pun, ya, sapu tangan Rasul Paulus dibawa orang-orang lalu diletakkan di atas orang-orang yang sedang mengalami sakit. Lalu seketika apa? Sembuh. Tetapi belakangan seiring dengan perkembangan wahyu rahasia yang semakin lengkap Allah nyatakan, ketika Paulus sendiri berdoa kepada Tuhan, Paulus meminta kesembuhan karena Paulus memiliki suatu duri di dalam dagingnya, ya, atas penyakit yang ia alami. Apakah ketika Paulus meminta hal tersebut, meminta kesembuhan dari Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta ingin sekali penyakitnya sembuh, apa yang Tuhan katakan? Apakah tiba-tiba Paulus langsung sembuh? Alkitab mencatat, surat Rasul Paulus di dalam firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan berkata kepada Paulus apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa? Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berbeda ya? Berbeda pada zaman sebelum rahasia itu dibukakan. Sebelum rahasia itu dinyatakan kepada Rasul Paulus. Sembuh. Allah menghendaki semua sembuh. Mujizat apapun ini pak jadi. Beda ya? Lihat perbedaannya. Yang sudah terjadi sebelum rahasia Allah dinyatakan dan sesudah rahasia Allah dinyatakan. Ketika kita berbicara rahasia atau misteri, Bapak Ibu dengar baik, itu bukan berarti sesuatu yang misterius, apalagi mistis. Oke? Bukan sesuatu yang misterius atau apalagi mistis. Seperti orang-orang banyak berkata Tuhan itu kadang-kadang bekerja secara misterius, Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu bekerja secara misterius, bagaimana kita dapat memahami apa yang Allah lakukan itu benar? Atau dari mana kita mengetahui sesuatu itu merupakan hasil pekerjaan Allah kalau hal itu terjadi secara misterius? Bagaimana
Tetapi sungguh Allah bekerja saat ini di zaman kasih karunia membangun tubuhnya. Tubuhnya itu siapa Bapak Ibu? Kita semua. Di dalam kasih karunia, di dalam surat Rasul Paulus, kita ini disebut gereja tubuh Kristus atau GTK, yaitu tubuh Kristus yang diposisikan di mana? Di bumi. Amin. Di dalam surga. Di atas atau di bumi? Di atas. Surga itu di atas. Di dalam surga. Itulah yang kita sebut dengan ciptaan baru. Semua anak-anak Allah, semua orang-orang kudusnya Tuhan adalah ciptaan baru. Kamu memiliki kepastian keselamatan masuk surga atas dasar keselamatan yang Tuhan Allah kerjakan. Allah yang mengerjakan atau kita yang mengerjakan keselamatan? Allah yang mengerjakan, bukan manusia. Karena manusia tidak sanggup, Bapak Ibu. Manusia tidak sanggup mengerjakan keselamatannya sendiri sampai kapanpun. Jadi kalau kamu mengerjakan dan mengejar untuk keselamatanmu, sia-sialah perbuatanmu. Karena sampai kapanpun bukan seperti itu cara kerjanya. Allah sudah mengerjakan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, keselamatan bagi semua orang. Dan siapa yang percaya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita akhirnya bisa disebut manusia baru. Manusia-manusia baru. Selanjutnya, pelayanan rahasia inilah yang Allah bukakan kepada dan melalui Rasul Paulus sejak ia percaya dan diselamatkan. Dan apakah itu masih berlangsung sampai saat ini, Bapak Ibu? Masih. Amin. Dan itulah yang berlaku pada saat ini. Dan itu akan punya akhir. Betul? Ya, kapan itu akhirnya? Kapan itu akan diakhiri, Bapak Ibu? Pelayanan rahasia Allah ini kapan akan diakhiri? Ketika nanti Tuhan Yesus datang yang keberapa kali? Kedua. Wow. Rahasia. Berapa kali? Jadi yang keberapa? Yesus akan datang. Rahasia. Kedatangan yang kedua. Yang rahasia itu yang seperti apa? Rahasia dong. Yang dibukakan, yaitu Allah akan turun menginjakan kakinya di bumi. Amin. Ya, ayo. Di awan-awan. Ini rahasia, betul? Banyak orang di luar sana tidak mengetahui itu. Banyak sekali. Sampai Yesus datang, kita akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Tapi dia tidak tahu. Banyak yang tidak tahu bahwa sebelum itu ada dulu nih kedatangan Yesus yang rahasia. Itu gak dibukakan. Dan itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang Israel. Lebih dikhususkan kepada kita semua, orang percaya yang hidup di zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia. Jadi kita menantikan turunnya Yesus yang rahasia, kita bilang. Bukan yang kedua kali, teman-teman. Amin ya? Amin. Sulit dipahami. Tapi kalau kita sudah mengerti,
itu menjadi sukacita, Bapak Ibu. Inilah waktunya kita untuk meraih pengetahuan akan kebenaran. Amin. Kedatangan Yesus yang rahasia, yaitu di awan-awan, untuk menjemput kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, gereja tubuh Kristus. Amin ya Bapak Ibu. Nah, itu yang banyak orang tidak ketahui. Kita akan diangkat, akan dijemput, ya, yaitu kita orang-orang kudusnya Tuhan yang telah tentunya memperoleh pengampunan segala dosa. Tidak semua. Kalau tidak percaya ya tidak ikut. Kok kamu tidak percaya mau ikut, curang namanya. Pengampunan segala dosa yang sudah kita terima itu menjadi jaminan kita. Itu menjadi jaminan dasar, Bapak Ibu. Pengampunan segala dosa, tidak sebagian. Tidak ada lagi dosa yang tidak dihapuskan oleh Tuhan. Sudah selesai. Pekerjaan Allah itu tidak ada yang setengah-setengah, sempurna. Apalagi mengenai keselamatan manusia. Pengampunan segala dosa, serta termeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan kekal. Jadi Roh Kudus itu sebagai jaminan di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang sudah percaya dan menerima keselamatan yang Allah kerjakan, yaitu pengampunan segala dosa di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengar baik Bapak Ibu semua yang kita hadiri pada hari ini. Poin dari rahasia Allah, nah ini mungkin banyak yang tidak tahu, ya. Banyak sekali. Yang pertama, Allah tidak menyampaikan, dengar baik, Allah tidak menyampaikan atau tidak berbicara tentang kasih karunia Allah kepada kita lewat bangsa Israel. Oke? Allah tidak menyampaikan atau tidak berbicara tentang kasih karunia kepada kita lewat bangsa Israel. Ada beberapa poin penting rahasia yang dimaksud. Oke? Rahasia yang dimaksud yang pertama dan yang paling penting, membedakan program Allah. Jadi Allah memiliki program. Program Allah kepada kita yang ada di bumi dan kepada kita yang di surga. Kata-katanya salah. Membedakan program Allah yang untuk di bumi dan untuk di surga. Ini rahasia, salah satu poin yang penting bagi kita semua. Karena banyak gereja saat ini atau sekarang ini membawa penyataan, ya, dan hal yang Allah lakukan pada saat ini di zaman kasih karunia itu perjanjian-perjanjian lama yang masih berlaku di zaman kasih karunia saat ini. Banyak gereja saat ini masih menekankan nubuatan atau apapun yang berhubungan dengan yang Allah lakukan di perjanjian lama. Dan itu masih berlaku pada saat ini. Dan mereka yakini betul. Dan mereka tekankan. Karena dengar baik, kita sudah mengetahui bahwa Allah saat ini tidak bekerja dengan nubuatan. Allah tidak bekerja pada saat ini lewat nubuatan. Oke, Bapak Ibu, saya akan ajak kita pelayanan. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak mengerti, kita tidak pahami apa yang disebut dimaksud dengan rahasia, waktu, kita mengacu kepada waktu Allah yang Allah kerjakan pada saat ini. Pelayanan rahasia Allah, ya, yang tadi saya sudah katakan bahwa Allah tidak mengerjakannya lewat bangsa-bangsa Israel. Tidak menyampaikan kasih karunia Allah, firman Allah, kasih karunia Allah lewat bangsa Israel. Oleh karena itu, pelayanan rahasia Allah ini tidak disampaikan lewat kedua belas rasul bangsa Israel atau murid-murid Allah. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain sebagainya.
Jadi pemberitaan firman Tuhan ini mereka tidak paham atau tidak mengetahuinya. Bahkan karena pelayanan yang diterima oleh ke-12 rasul bagi bangsa Israel adalah kelanjutan dari apa yang sebelumnya dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, kepada bangsa Israel. Jadi, dengar baik, benar-benar ke-12 rasul Yesus Kristus bagi bangsa Israel tidak paham betul isi pemberitaan Injil kasih karunia yang diterima oleh siapa? Yang baru saja kita baca tadi, rasul yang dinyatakan kepada Rasul Paulus. Sampai pada akhirnya ada event di mana mereka bersidang di Yerusalem untuk membahas tentang Injil yang akan disampaikan. Dan barulah pada akhirnya mereka semua, Petrus, Yohanes dan kawan-kawan, mengakui Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah benar. Dan tidak hanya itu, membenarkan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tanpa perbedaan. Mari kita lihat Bapak Ibu semua bagaimana tentang rahasia ini dinyatakan di ayat 8 pasal Efesus pasal yang ketiga ini. Di ayat 8 di situ dikatakan, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus," apa di situ dikatakan? "Telah dianugerahkan kasih karunia ini." Untuk apa? Memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di situ dikatakan yang tersembunyi. Bisa kita simpulkan bahwa ke-12 rasul Paulus ini, maksud saya ke-12 rasul Yesus bagi bangsa Israel, tidak mengetahui betul sampai akhirnya rahasia ini disampaikan kepada Rasul Paulus. Barulah itu dibukakan kepada Rasul Paulus. Kekayaan kasih karunia Allah yang tidak terduga. Di sini dikatakan kekayaan kasih karunia Allah yang tidak terduga. Paulus beritakan kepada bangsa atau orang-orang bukan siapa itu Bapak Ibu? Orang-orang di luar bangsa Israel. Bapak Ibu semua tidak ada yang Yahudi di sini kan? Atau mungkin Pasinaga ada keturunan Yahudi ya, Pak? Dulu. Di luar bangsa-bangsa, di luar bangsa Yahudi, kita adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi, atau bisa disebut bukan Yahudi, ya. Dan di ayat 9 dikatakan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam siapa? Di dalam Allah, makanya disebut rahasia. Kalau sekarang ada rahasia yang bisa bocor, kalau di dalam Allah tidak bisa, makanya disebutkan rahasia. Inilah rahasia yang kekal, tetapi yang sudah dibukakan kepada Rasul Paulus untuk kita semua. Akhirnya kita mengetahui. Jadi buat kita itu rahasia atau tidak? Tidak lagi. Sekarang udah dibukakan. Bagi kita tidak rahasia lagi, tapi banyak di luar sana itu menjadi rahasia bagi mereka, karena mereka belum paham betul. Tapi sudah dibukakan bagi kita yang percaya. Amin. Amin. Jadi rahasia adalah tentang sebuah informasi. Ini informasi. Rahasia ini informasi. Ya, informasi tentang apa yang Allah akan lakukan saat ini.
Allah tidak membukakan itu kepada nabi-nabi perjanjian lama. Dengar baik, ya. Tidak ada sejarahnya Allah membukakan rahasianya yang akan lakukan di dalam perjanjian atau di dalam zaman kasih karunia ini kepada nabi-nabi perjanjian lama. Dibukakan melalui Nabi Daniel atau Yesaya itu tidak ada. Maleakhi, bahkan kepada 12 rasul pun tidak. Kebenaran rahasia ini. Jadi untuk semua nabi-nabi di zaman perjanjian lama tidak mengetahui apa itu rahasianya. Tidak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Banyak hal yang mau dibukakan Bapak Ibu tentang kebenaran rahasia Kristus ini. Saya akan kasih satu contoh untuk kita. Bagaimana ke-12 Rasul Paulus atau 12 murid Yesus ini, 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan yang lainnya benar-benar tidak mengerti tentang panggilan rahasia Kristus. Kita harus tahu ini, ya, kepada bangsa-bangsa lain. Kita akan buka Markus 16 ayat 11 sampai 14. Boleh ditampilkan di slide. Markus 16 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka percaya atau tidak? Mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu percaya atau tidak? Tidak percaya. 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ianya ini huruf besar, ya. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia, yaitu Yesus sesudah kebangkitannya. Yesus mencela ketidakpercayaan semua murid-muridnya. Lihat. Atas berita dan fakta kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi kebangkitannya pun sendiri, murid-muridnya tidak percaya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa murid-murid Yesus, Petrus, dan kawan-kawan tidak mengerti, ya, waktu itu tidak mengerti tentang berita salib seperti yang kita percayai saat ini, ya, karena rahasia itu masih tersembunyi, Bapak Ibu. Barulah itu dibukakan kepada Rasul Paulus sekarang, sehingga kita mengerti rahasia itu. Itulah yang menjadi luar biasanya pemberitaan firman Allah, kasih karunia Allah di zaman kasih karunia Allah saat ini. Bagi kita sudah dibukakan, tentunya itu menjadi misi kita. Karena banyak orang di luar sana yang belum mengerti tentang pembagian atau tentang rahasia Kristus, rahasia Allah. Jadi apakah rahasia itu, Bapak Ibu? Rahasia itu adalah kehendak Allah. Amin, ya. Kehendak Allah agar semua orang diselamatkan. Rahasia Allah berdasarkan kepada apa yang Allah sudah lakukan untuk menyelamatkan semua manusia, yaitu karya penyaliban Yesus di kayu salib. Semua orang diselamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kita semua bisa bertumbuh. Semua kita bisa bertumbuh di dalam bangunan rohani tubuh Kristus, Bapak Ibu, untuk dapat memuliakan Allah secara optimal. Inilah yang menjadi dasar bagi kita semua untuk bersukacita di zaman kasih karunia saat ini. Tanpa kita berada di dalam tubuh Kristus, dengar baik, kita tidak dapat memuliakan Allah. Kalau kita tidak di dalam tubuh Kristus di zaman kasih karunia saat ini. Sebaliknya, apabila kita selalu dengan rela hati datang kepada pengetahuan akan kebenaran Kristus, Bapak Ibu dengar baik, nama Tuhan akan dipermuliakan. Nama Tuhan akan selalu dikumandangkan, dipermuliakan melalui kehidupan kita, anak-anaknya yang sudah percaya. Tentunya sukacita dan damai sejahtera kita pun akan semakin penuh, akan semakin berlimpah setiap harinya. Karena Allah yang menguatkan. Karena berkat itu tidak akan pernah berkesudahan. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk jaminan kepastian keselamatan masuk surga yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia Allah. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan berkat yang luar biasa kepada kami di zaman kasih karunia saat ini. Tidak akan pernah berkesudahan dan akan selalu berlimpah setiap harinya. Terima kasih untuk segala kekuatan yang terus Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Banyak di luar sana yang belum mengenal dan belum paham, dan itu menjadi misi kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lebih dulu tahu. Dan pelayanan ini akan menjadi misi kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, atau kami semua orang-orang kudusnya Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Semoga ini menjadi kekuatan dan rema bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami dan menuntun kami di dalam setiap kehidupan dan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.